Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini SBB TV akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, yaitu ada Pak Sekjen dari Serikat Buruh Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya Pak Sekjen, kita akan diskusi bincang-bincang yang asik ya. Oke. Yang saya tahu di tahun 2024 kemarin Serikat Buruh Migran Indonesia mengeluarkan catatan akhir tahun. Iya betul. Dan datanya sangat menohok ya. Bisa membuat orang marah, bisa membuat orang senang, ada membuat orang yang kecewa dan macam-macam. Kalau boleh tahu Pak Sekjen, sebetulnya di dalamnya ada apa saja sih laporan dari catatan akhir tahun SBB tahun 2024 ini? Bisa diceritakan datanya seperti apa kok banyak orang marah dan gemes melihat laporan catatan akhir tahun SBB 2024? Silakan. Oke, ya terima kasih. Jadi Catahu di tahun 2024 sebenarnya ini hampir sama di Catahu yang sebelumnya. Di tahun-tahun karena SBB pun bukan hanya di tahun ini saja kita mengeluarkan catatan akhir tahun. Di tahun-tahun seperti tahun 2023, 2022, 2021 dan seterusnya kami setiap tahun selalu mengeluarkan catatan akhir tahun. Terutama di dalam Catahu tersebut selain data kasus dari tahun 2010 sampai 2024 panjang ya panjang. Kita juga di situ ada bahkan di tahun lebih spesialnya itu di tahun kemarin 2024. Nah, apa spesialnya itu? Ya, karena di tahun 2024 itu masih didominasi, masih marak terkait kasus online scam terutama di negara Myanmar. Kalau tahun-tahun sebelumnya di tahun 2022 itu kan Kamboja gitu kan. Di tahun 2003, 2004 itu baru bergeser negaranya. Itu di negara penempatan di Myanmar, terutama di kawasan Myawaddy, perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Oke, jadi menurut Pak Sekjen di tahun 2024 data yang menarik untuk dilihat oleh publik dan dipahami oleh publik adalah kasus online scam di Myanmar. Tadi disebut di Myawaddy gitu ya. Sebelum ke situ ini Pak Sekjen, kan publik juga harus tahu nih teman-teman, apakah online scam itu menurut Pak Sekjen sebagai sektor pekerjaan atau apa menurut Pak Sekjen? Ya, jadi kalau analisis kami, terutama kita di SBMI, di internal kita itu sudah sepakat bahwa online scam itu bukan sektor. Dia sebagai modus dari tindak pidana perdagangan orang. Oke. Ya, tapi itu jangan sampai masa sih ada sektor online scam kan orang gitu ya. Itu kan jadi lucu juga gitu kan. Nah, makanya kita di internal kita diskusi bahwa online scam bagian dari modus tindak pidana perdagangan orang. Oke, menarik ini. Online scam itu bukan sektor pekerjaan, karena menurut Pak Sekjen mana mungkin orang suruh bekerja untuk menipu orang begitu ya. Jadi online scam itu sebagai modus dari tindak pidana perdagangan orang. Oke. Bisa dijelaskan Pak, menurut catatan Catahu SBY itu proses perekrutannya sampai di Myanmar itu seperti apa? Singkat saja prosesnya. Ya. Jadi kita sebelum ke tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanto, sebelum proses kita mendefinisikan dulu kenapa online scam itu bisa masuk tindak pidana perdagangan. Kita tarik ke situnya dulu. Nah, menurut analisis kami itu ada 3 unsur terpenuhi dari proses,
cara dan tujuan itu sudah memenuhi. Jangan sampai kita mengatakan bahwa itu tindak pidana perdagangan orang, tetapi 3 unsurnya tidak terpenuhi. Nah, menurut analisis kami dari tadi proses perekrutan, dia ada di caranya ada unsur penipuan, dia dijanjikan bekerja di operator bursa efek di Thailand, ternyata dia di sana di Myanmar. Nah, itu bagian penipuan. Nah, makanya di sana pun dia bekerja beberapa bulan tapi tidak mendapatkan gaji, dan bahkan dia jam kerjanya panjang, itu sebagai bentuk tujuan eksploitasinya di situ. Makanya kita memahami bahwa mengatakan bahwa online scam sebagai tindak pidana perdagangan orang, 3 unsur tadi terpenuhi. Oke, berarti kalau boleh saya ini Pak Sekjen ya. Jadi tadi ada proses, cara dan tujuan. Jadi sebetulnya kalau tadi Pak Sekjen mengatakan bahwa teman-teman ini masuknya lewat Thailand. Ya. Jadi dari awal teman-teman nggak tahu ya kalau memang suruh menipu orang itu. Kalau kata tadi SBM. Ya, berdasarkan kita menggali informasi, kan kalau di SBM itu kan sebelum kita membuat pengaduan itu kan ada kita penggalian informasi melalui kronologis ya. Nah, di kronologis kami setelah kita nanya awal informasinya, perekrutannya bagaimana, itu kebanyakan dari online gitu. Ada yang dari Facebook, ada juga dari Instagram dan media sosial lainnya. Nah, di media sosial lainnya itu diiming-imingi dia ada job lowongan di Thailand, di Bangkok. Apa itu lowongannya? Misalkan ada mengatakan di bursa efek gitu di sana. Ada juga di jobnya itu sebagai operator komputer. Tapi wilayahnya itu di Bangkok, bukan di Thailand. Kalau di bukan di Myanmar gitu. Saya yakin kalau misalkan di Myanmar banyak masyarakat kita yang tidak mau, karena banyak ada informasi bahwa di Myanmar itu kan negaranya sedang konflik gitu kan. Dan bukan menjadi negara tujuan. Iya. Kenapa mereka jadi berminat? Karena tadi bekerja di Bangkok, di bursa saham dengan iming-iming tadi gaji antara 15 sampai 20 juta per bulan di situ. Nah, dari situ mereka tertarik. Akhirnya mereka inbox, dan dia dikasih nomor telepon, dia langsung menghubungi melalui WhatsApp. Nah, disitulah baru terjadi, misalkan diarahkan membuat paspornya seperti apa, pembelian tiketnya seperti apa, itu tanpa ada pelatihan langsung diberangkatkan. Dan berarti nggak ada agensi dong di Indonesia? Ada juga perekrut, tetapi yang waktu di tahun 2023 yang rame 20 itu ya? Ya, itu kan ada perekrutnya di sini. Nah, ada perekrutnya, kita laporkan di Barreskrim, akhirnya kan 2 pelaku ditangkap kan. Nah, itu kalau sekarang jadi ada modus baru terkait online scam ini. Cara perekrutannya yang dulu ada melalui media sosial dan ada perekrut di daerah. Nah, sekarang korban merekrut gitu. Karena dia di sana ada target. Kalau kamu mau pulang, kamu harus menghadirkan atau merekrut orang dari Indonesia. Ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, itu masing-masing. Jadi korban itu sekarang itu modusnya merekrut korban. Kayak MLM. Betul. Kalau mau pulang harus mencari 5 orang, 3 orang begitu. Iya, betul. Oke. Ini menarik ini Pak Sekjen. Kalau situasinya begini kan susah ya. Penegakan hukum di Indonesia, pelakunya gitu ya. Oke, sebelum ke situ nih Pak Sekjen, yang diketahui oleh Pak Sekjen sesuai dengan data itu, situasi di Myanmar seperti apa? Apakah di sana susah untuk pulang? Kok sampai tadi harus mencari 5 bahkan harus nebus. Itu gimana situasi di sana? Ya, jadi karena berdasarkan informasi dari teman-teman korban juga, mereka di sana itu kan ditempatkan di salah satu gedung gitu kan, di gedung-gedung, walaupun dia kelihatan megah gitu kan, tetapi dia terkunci, tidak bisa, ruang geraknya itu dibatasi. Jadi tidak bisa dia, walaupun dia bebas, tapi bebas saja di ruangan. Tapi dia nggak bisa keluar dari gedung di situ. Ada pembatasan gerak. Ada benar. Di sana itu
dijaga bukan hanya security gitu kan, dia di sana dijaga oleh semacam tentara-tentara pemberontak gitu di sana. Berarti menguntungkan dong bisnis ini. Sampai tentara menjaga itu. Nah, itu menguntungkan mungkin dari pihak bisnisnya. Menguntungkan buat bisnis, tapi merugikan buat warga negara Indonesia di sana ya. Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya warga Indonesia. Banyak dari beberapa negara. Bahkan Indonesia itu kan istilahnya sebagai dia korban sebagai oknum yang menipunya. Nah, bagaimana korban yang ditipunya gitu kan, dia harus mengeluarkan uang nah itu yang jumlahnya sangat banyak banget. Soal pemulangan, nah apakah peran Kemlu di sana berperan besar atau pengalamannya sendiri gimana bisa teman-teman pulang ke Indonesia? Ya, jadi waktu kemarin kan kita membuat pengaduan ke Kementerian Luar Negeri. Dasar pengaduan kita itu selain Undang-Undang TPPO, Undang-Undang 21, tapi ada Undang-Undang 37 terkait Undang-Undang Nomor 37 tahun 199 gitu, terkait tentang hubungan luar negeri di situ. Nah, jadi di situ kan di Undang-Undang tersebut kalau negara konflik itu kan negara wajib mengevakuasi dan memulangkan ke negara asal menggunakan dana negara. Itu. Jadi sebenarnya ada dua undang-undang gitu kan. Itu dasar kita SBMI mengajukan permohonan perlindungan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Jadi kata kuncinya, apapun masalahnya, apapun rumitnya, kalau berdasarkan Undang-Undang 37 1999, dunia mati ini sudah termasuk negara konflik ya? Betul, karena kan itu kan Miyawadi bukan hanya persepsi kita, bahkan persepsi dunia juga yang masih negara dinyatakan darurat militer. Ada itu ya, junta militer itu ya? Betul. Oke. Berarti ini sudah harusnya dong Kemlu kemudian mengevakuasi ke tempat yang aman. Dan memulangkan menggunakan biaya negara. Nah, prakteknya gimana selama ini pengalaman SBMI yang didampingi ini? Ya, jadi terkait strategi bagaimana mengevakuasinya, itu kan kami itu menjadi rahasianya Kemlu ya. Karena Kemlu tidak semua open ke kita gitu kan terkait ngomongin strategi pemulangan. Tapi kita SBMI hanya kita membuat pengaduan ke Kemlu respon. Berdasarkan ada informasi sedikit, Kemlu pun selain dia menggunakan birokrasi diplomasi antar negara, mereka juga katanya menggunakan semacam relawan nggak bisa disampaikan ke publik dalam. Iya, betul. Karena Pak Juhari tahu. Tapi itu tidak bisa disampaikan karena katanya kalau dipublis itu kan bisa mengancam keselamatan mereka juga. Ini menarik, walaupun nggak bisa disampaikan ke publik. Nah, terus peran daripada negara Myanmar gimana? Ya itu, karena kan dia sedang konflik kan, maksudnya kalau misalkan penyelamatan ini juga kita menjadi tanda tanya besar ya. Maksudnya di Indonesia juga kan ada kan daerah-daerah yang sedang konflik kan, tapi kan itu kan benar daerah pegunungan yang aksesnya susah. Nah ini kan Miyawadi kan sebuah kota kecil perbatasan. Kalau saya lihat dari YouTube, sepertinya mudah diakses gitu. Iya kan, dari Thailand aja bisa. Iya, apalagi perbatasan dari Thailand itu kan dekat. Tetapi kok sangat susah. Nah, itu di sini tanda tanya besar. Apakah ini sengaja agar bisnis online scam di situ istilahnya menjadi langgeng? Nah, apakah dia nggak bisa mengakses ke situ hanya sekedar alasan? Nah, itu kita juga masih belum tahu jawabannya. Atau jangan-jangan gini Pak, karena kami juga baca-baca jangan-jangan memang online scam ini memang memilih ya daerah-daerah yang konflik untuk mengamankan itu. Kalau memang ini kan sudah menjadi kejahatan internasional. Betul. Oke.
Oke, kalau itu nanti memang menjadi salah satu topik yang nanti kita bicarakan. Saya ingin fokus ke yang dilaporkan oleh SBMI aja. Nah, ketika tadi Mas Esen menyampaikan bahwa online scam ini menjadi modus perdagangan orang, bisa nggak diceritakan penindakan hukum di Indonesia seperti apa? Ada yang berhasil kah sampai di penjara? Tetapi nggak ada yang hebat, tapi prosesnya seperti apa sampai kemudian ada yang berhasil dan yang selanjutnya seperti apa? Oke. Ya, Di sana ya. Ya, jadi berdasarkan data yang ada di SBMI terkait online scam, sebenarnya kan bukan sekarang-sekarang saja. SBMI menangani kasus online scam ini sejak 2020 dan awalnya itu di Kamboja, bahkan itu sudah vonis, walaupun waktu itu vonisnya ditarik ke Undang-Undang 18, itu di pengadilan kalau di dasarnya di pengadilan Tangerang. Itu korbannya ada sekitar 120-an lah lebih gitu kan. Nah, tetapi ada di Indramayu pun di 2001, 2002 itu kita sudah mendampingi kasus online scam, sudah vonis di pengadilan di Indramayu ya. Tapi itu Kamboja. Nah, untuk kasus Myanmar di tahun 2023 yang lalu itu di pengadilan Bekasi. Yang dua sejoli itu yang ditangkap di salah satu apartemen di Bekasi. Nah, di situ kasusnya sudah divonis itu 9 tahun. Restitusinya? Nah, terkait restitusi tadi, nah di Undang-Undang 21 juga kan ada pasal karet kan, bahwa ada pasal karet bahwa restitusi kalau apabila pelakunya tidak mampu membayar restitusi maka diganti subsidiar. Nah, dari situ kebanyakan korban-korban DPPO itu tidak mendapatkan hak restitusi. Oke, ini menarik. Jadi belajar dari pengalaman SBMI, ternyata korban-korban TPPO juga seringkali, khususnya online scam ya, seringkali tidak mendapatkan hak restitusi. Ini yang salah memang di putusannya, atau memang undang-undangnya yang salah? Oke, gimana? Ya, kalau saya membaca sebenarnya undang-undangnya tadi memang ada celah, ada celah beda dengan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke. Nah, di situ ketika tersangka tidak mampu membayar restitusi, maka negara wajib membayar kompensasi. Itu bedanya Undang-Undang 21 sama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, di TPP orang tidak ada. Nah, coba ada celah, misalkan kalau misalkan tersangka tidak sanggup membayar restitusi, maka subsidiar kurungan, hanya kurungan. Atau jangan-jangan ini dimanfaatkan oleh pemerintah kita. Akhirnya dia, ya sudah, karena negara akan bayar, biarkan nggak dapat. Tapi kalau yang TPKS, itu kan all-out nih hakim, karena kan takutnya negara bayar. Iya, begitu. Iya, betul, itu seperti itu. Jadi makanya sepertinya kita sudah layak bahwa Undang-Undang 21 itu direvisi. Biar tidak ada pasal-pasal karet. Bahkan di pasal 32, seharusnya penyidik kejaksaan, nah waktu ketika dia sudah ditentukan sebagai tersangka itu sudah bisa memblokir asetnya gitu. Nah, tetapi APH tidak selama ini yang kami tahu itu belum pernah dilakukan gitu. Di pasal 32 ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Nah, itu yang membuat kenapa korban-korban TPPO itu tidak mendapatkan hak restitusi. Karena ya salah satu ada mandat di undang itu tidak pernah dijalankan oleh APH. Oh, jadi memang pertama kaya, kemudian nggak disita, pas putusan tidak miskin, begitu atau bagaimana? Iya, betul seperti itu. Bahkan kan ada beberapa yang pengalaman SBMI itu berdasarkan korban dia punya aset, tetapi di fakta di pengadilan dia mengeluarkan surat keterangan miskin, gitu kan aneh gitu kan. Nah itu jadi menurut saya APH kalau dia sudah menjalankan tadi pasal 32 gitu kan di Undang-Undang 21, saya yakin banyak korban yang mendapatkan restitusinya. Ini menarik buat penyidik
penyidik, buat jaksa, buat hakim ya. Jadi di pasal 32 Undang-Undang 21 tahun 2007, maka mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran, berkoordinasi dengan jasa keuangan. Kalau itu dilakukan, saya kira restitusi kemudian bisa dilakukan ya, karena mereka tidak miskin dana. Itu tolong dicatat ini bagi penyidik, hakim dan jaksa, gunakan pasal 32. Nah, Pak Sekjen ini, kalau tadi disampaikan bahwa kasus online scam ini terus terjadi. Nah, menurut teman-teman SBMI, apakah memang ini nggak pernah disosialisasikan sampai ke desa-desa, atau memang dibiarkan saja soal kasusnya? Karena kan kami lihat tiap catatan akhir tahun selalu ada juga soal scam. Menurut SBMI seperti apa? Ya, jadi terkait sosialisasi sebenarnya kalau kita dikonfirmasi ke pemerintah selalu menyatakan kami sudah sosialisasi tadi. Menurut kami sosialisasinya efektif atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini selain sosialisasi, kita percuma kita sering melakukan sosialisasi, tetapi kalau tidak dibarengi dengan penegakan hukum. Oke. Nah, selama ini yang kami lihat, yang kami tahu, ketika proses penegakan hukum itu hanya level kampung gitu. Oke. Jadi yang ditangkap itu hanya orang-orang yang ini ya? Ya, yang bandar-bandar besarnya. Terus intelektualnya nggak tangkap ya? Bahkan ada keterlibatan dari diduga oknum pemerintah, baik di bandara maupun di imigrasi, itu belum pernah digali gitu, dikembangkan. Jadi ketika ada kasus TPPO, misalkan perekrut, hanya fokus di perekrut, belum pernah dikembangkan gitu. Saya yakin kan seharusnya kan itu kan dikejar. Dia bisa berangkat karena pasti ada apa gitu kan, bagaimana di imigrasinya. Terus ketika pembuatan paspor, misalkan warga negara warga daerah Medan kan nggak mungkin misalkan punya paspor di sini gitu kan, membuat bikin paspor misalkan di Bogor. Nah, itu kan harus ada cross check seharusnya. Kenapa bikinnya di sini gitu kan, di Bogor? Nah, itu tidak dilakukan. Bahkan warga-warga dari daerah itu bisa bikin paspor di mana-mana. Nah, dari segi paspor, ketika dia berangkat ke luar negeri, kalau dia tujuannya turis, itu kan harus ada persyaratan. Ada tiket harus pulang pergi, booking hotel. Nah, di bandara itu dilakukan tidak seperti itu. Kalau misalkan tidak dilakukan, berarti kan ada oknum bermain di situ. Nah, ketika melakukan apakah ini masuk ke pembiaran? Nah, bisa jadi seperti itu. Melanggar HAM dong negara. Iya. Melanggar HAM. Iya, karena tadi ada dugaan pembiaran. Dugaan pembiaran ya. Dugaan pembiaran. Oke. Menarik ini Pak Sekjen. Jadi pemirsa, jadi kasus online scam ini sudah lama, tapi diduga negara melakukan pembiaran ini sudah masuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir nih Pak Sekjen, terakhirnya agak menarik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi kasus online scam. Bahkan mungkin kalau kita lihat datanya bukan orang yang berpendidikan rendah, dengan tinggi. Betul. Menurut Pak Sekjen, yang menyebabkan orang ini sampai mau mengikuti program ini, apa penyebab utamanya Pak Sekjen? Faktor pendorong mereka mau ke Thailand segala macam? Ya, jadi begini. Kalau yang menurut kami salah satu faktor pendorongnya itu salah satunya ekonomi. Ekonomi ya. Ekonomi itu salah satu. Karena apa? Karena walaupun dia punya pendidikan tadi sarjana tapi kan cari pekerjaan di Indonesia sangat susah. Apalagi setelah COVID ya. Nah, apalagi setelah COVID. Ketika dia bekerja dengan sistem kerja di Indonesia yang yang kontrak, yang tidak itu yang mendorong mereka ingin bekerja keluar. Terus mindset masyarakat kita kadang-kadang gitu ya, bekerja di luar itu gajinya lebih tinggi dengan di Indonesia. Jadi nah itu karena ada di sini cari pekerja karena agak susah. Nah, terus dia ada iming-iming gaji besar di luar negeri. Nah, dia
tanpa dia mencari verifikasi ke dinas atau kemana, tawaran itu mereka langsung ambil dan dia mau untuk bekerja. Oke, baik. Pesan-pesan untuk masyarakat Pak Sekjen biar tidak menjadi korban terulang, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia soal online scam? Ya, jadi pesan kami pada masyarakat, ketika ada tawaran di media sosial itu jangan mudah langsung tergiur, harus diverifikasi, itu ditanyakan ke dinas-dinas setempat, misalkan ke Disnaker gitu kan, job ini benar atau tidak, terverifikasi atau tidak. Nah seperti itu. Jadi jangan mudah teriming-iming gaji besar, terus kerja enak dan lain-lainnya. Harus di cross check dulu, tanyakan dulu ke ahlinya, bisa ke jasa tenaga kerja, bisa juga ke teman-teman serikat gitu kan, tanya informasi ini benar atau tidak. Jangan termakan informasi di media sosial, harus cross check kebenarannya, karena kalau kemudian tidak di cross check akan menjadi salah satu kerugian bagi teman-teman sih. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap.